Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Berharap semua ada dalam keadaan baik. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari kidung pujian, Terpujilah Allah. Bila Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Puji padanya sebab hikmatnya. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang maha agung, Allah yang maha baik, Allah yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini kami bertemu kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat memuji-muji nama-Mu dengan roh dan kebenaran. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya beri kekuatan kemampuan, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Dan untuk hamba yang akan menjabarkannya, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, hamba dimampukan menjabarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pagi yang indah ini saya memberi judul pengharapan orang percaya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita. Mengapa diibaratkan sauh? Atau diibaratkan sauh itu sama dengan jangkar. Sauh berfungsi bagi kapal yang hendak bersandar agar tidak terbawa arus laut, atau kapal yang sedang diterpa badai di tengah-tengah samudra agar kapal itu tidak terombang-ambing terbawa air laut yang tinggi, maka diturunkanlah sauh atau jangkar, dilepaskan agar kapal itu tidak kemana-mana dan ada di situ saja. Ya, ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus, pengharapan di sini diibaratkan sauh bagi jiwa kita, agar kita menjadi aman dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Jadi sauh atau jangkar itu diibaratkan pengharapan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya di sini adalah kemana sauh itu akan kita labuhkan? Jadi kemana sauh itu akan kita labuhkan? Ibu bapak yang diberkati Tuhan Yesus, kira-kira kemana? Yang pasti kita akan labuhkan sauh itu di dalam Yesus Kristus. Yang pasti bukan kepada harta, bukan kepada materi, bukan kepada kekuatan diri, atau bukan kepada hal-hal yang lain. Tetapi yang pasti sauh itu kita akan labuhkan kepada Yesus Kristus. Kita tidak, yang pasti kita tidak akan pernah kecewa tatkala kita menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan pengharapan kita? Kita yakin dan percaya bahwa pengharapan kita tambatkan di dalam Yesus Kristus? Itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada ibu bapak. Yakin dan percaya bahwa pengharapan kita tambatkan di dalam Yesus Kristus? Pasti jawabannya ya. Nah, sekarang mengapa? Nah, ini menarik kan di sini. Mengapa? Ya, khususnya dalam situasi keadaan yang kita hadapi saat ini. Mengapa sauh itu kita lepaskan kepada Yesus Kristus? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama, ada janji Tuhan, pemulihan yang disiapkan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun dalam Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa sauh itu kita berikan kepada Tuhan Yesus? Yang pasti ada janji, yang pasti ada pemulihan yang disiapkan bagi saudara dan saya. Yang pasti yang senantiasa bertekun dalam Tuhan, serta menaruh dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana kita memandang Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pertolongan? Bukan yang lain, tadi saya sampaikan, bukan yang lain, bukan karena kita berharap kepada materi. Dalam keadaan saat ini banyak PHK di sana sini, kebutuhan meningkat dan sebagainya. Bukan pengharapan kita kepada materi, bukan pengharapan kita kepada uang, kepada harta dan sebagainya. Tidak, hanya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia berjanji ada pemulihan yang akan disiapkannya, di mana Yesus Kristus memberikan kekuatan bagi kita yang lemah. Yesus Kristus memberikan semangat yang baru untuk kita agar dapat menjalani kehidupan ini. Jadi, yakin dan percaya mengapa kepada Yesus Kristus ya tadi. Yang pertama, janji pemulihannya disiapkan bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat di pagi hari ini, apa sih alasan kita berharap pada Tuhan? Nah, ini menarik di sini kan. Apa sih alasannya kita berharap hanya pada Tuhan saja? Kita buka di Ratapan. Kita buka di Ratapan di Perjanjian Lama. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 saya baca untuk jemaat sekalian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wah, ini sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di pagi hari ini? Apa sih alasannya kita berharap kepada Tuhan? Yang pasti tadi, tak berkesudahan kasih setia Allah. Tak habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Ini sangat luar biasa. Dia menyiapkan segala sesuatunya baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini yang tidak dapat diberikan oleh yang lain. Hanya di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Jadi itu alasan yang kedua. Tak berkesudahan kasih setia Allah. Ibu bapak, ini yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Perkataan firman Tuhan adalah ya dan amin. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Di mana dia berjanji tak berkesudahan kasih Allah, selalu baru. Dan itu adalah janji firman Tuhan yang kita yakini di pagi hari ini. Itu yang menjadi alasan mengapa kita mau bersandar, mengapa kita mau berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita pelajari di pagi hari ini, untuk menjalankan semua ini. Nah, ini yang perlu juga Ibu Bapak ketahui, untuk melakukan, untuk menjalankan semua ini, agar pengharapan kita penuh di dalam Yesus Kristus. Ada hal yang perlu kita lakukan. Porsi Allah sudah dilakukan tadi. Dia menjamin, dia memberikan sesuatu, segala sesuatunya baru setiap hari. Itu porsi Allah. Bagaimana dengan porsi kita saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dengar-dengaran firman Tuhan. Yang kedua, taat kepada perintah Allah. Yang berikutnya, tekun dalam doa. Itu porsi kita dalam keadaan saat ini. Apa? Dengar-dengaran firman. Tatkala kita bicara dengar-dengaran firman, kita membaca firman Tuhan. Taat kepada perintah Allah dan tekun dalam doa. Bagaimana sih caranya? Ya, mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, itu yang perlu. Mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang pasti adalah taat. Taat kepada Allah. Dalam keadaan saat ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita taat kepada pemerintah, di mana Allah menunjuk pemerintah untuk memimpin kehidupan kita saat ini. Kita taat kepada pemerintah saat ini. Itu yang dipercayakan Allah kepada pemerintah, untuk kita mentaatinya. Kita mendengar-dengaran firman Tuhan, ya kita mentaati aturan-aturan yang ada di dalam pemerintah. Apa yang harus kita taati di dalam pemerintah saat ini? Agar pengharapan iman kita di dalam Yesus Kristus kokoh dan kuat. Apa kira-kira? Ya, keadaan saat ini kita harus dengar. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya. Stay at home. Pakai masker. Berikut, jaga jarak. Cuci tangan dalam segala kesempatan. Jangan lupa olahraga. Wah, ini penting. Olahraga. Berjemur. Ya, kalau pagi kan panas. Berjemur. Dan juga istirahat yang cukup. Pak, bagaimana? Saya kan masih bekerja. Ya, atur. Agar kita bisa beristirahat. Dan juga yang terpenting, hati selalu sukacita. Nah, kita mentaati seluruh aturan-aturan pemerintah ini. Tatkala kita mengikutinya, kita yakin dan percaya bahwa pengharapan kita penuh di dalam Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku,
selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kita satukan hati kita berdoa. Allah yang Maha Agung, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya apa yang boleh kami dengar bersama, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam doa syukur di pagi hari ini, kami mau berdoa bagi kami semua di dalam jemaat. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai, boleh memberkati dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan hari lepas hari. Baik kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai anak-anak, Tuhan Yesus mau hadir di dalam seluruh kegiatan kami. Kami mau berdoa bagi kami semua yang ada dalam keadaan sakit. Kiranya kuat kuasa tangan pengasihan-Mu menyertai, memberkati, menjamah, menyembuhkan mereka. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, khususnya pemerintah, melalui pemerintah pusat daerah yang sedang menangani virus corona. Kiranya diberi kekuatan kemampuan bagi mereka. Bahkan para medis, dokter, juru rawat, bahkan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, peneliti, ilmuwan yang sedang menangani, mencari penyembuhan melalui obat-obatan dan sebagainya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kami menyerahkan gereja kami, GKII secara umum. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menyertai, memberkati seluruh pelayanan yang berjalan pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, esok, dan yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.